Hai semua, kita berjumpa lagi ya. Tak lupa kami selalu mendoakan kalian semoga panjang umur, sehat selalu dan banyak rezeki. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas materi sistem persamaan linier 3 variabel. Dua persamaan linier atau lebih, bisa juga 3 variabel ya, dikatakan membentuk sistem persamaan linier jika dan hanya jika variabel-variabelnya saling terkait dan variabel yang sama memiliki nilai yang sama sebagai penyelesaian setiap persamaan linier pada sistem tersebut. Bentuk umumnya, bentuk umum sistem persamaan linier 3 variabel X, Y, dan Z adalah AX plus BY plus CZ sama dengan D dengan X, Y, Z A, B, C, D anggota bilangan real serta untuk semua nilai A, B, dan C tidak boleh 0 semuanya. Itu ya pengertiannya ya. Dengan X, Y, dan Z adalah variabel, kemudian A adalah koefisien dari X, B koefisien dari Y, C koefisien dari Z, dan D adalah konstanta persamaan. Di dalam sistem persamaan linear 3 variabel ada yang namanya trivial penyelesaian, yaitu penyelesaian sebuah sistem persamaan linear, semua variabelnya adalah 0 suku konstan dan mempunyai penyelesaian tunggal, yaitu X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan 0. Baik, sampai di sini semoga kalian mengerti ya penjelasannya ya. Selanjutnya, sistem persamaan linear ada yang juga disebut dengan homogen. Homogen yaitu apabila suku konstan setiap persamaan adalah 0, maka hanya mempunyai penyelesaian trivial. Kemudian mempunyai tak hingga penyelesaian yang tak trivial sebagai tambahan penyelesaian trivial. Selanjutnya, penyelesaian dalam persamaan linier itu mempunyai 3 kemungkinan ya. Pertama, tidak mempunyai penyelesaian, kemudian mempunyai satu penyelesaian, dan terakhir mempunyai tak hingga penyelesaian. Baik, sampai di sini semoga kalian mengerti ya mengenai sistem persamaan linier 3 variabel. Contoh penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel dengan metode substitusi ya. Sebelum lanjut, di dalam sistem persamaan linier 3 variabel ada beberapa metode dalam penyelesaiannya. Yang pertama, substitusi, eliminasi, gabungan, yaitu gabungan dari substitusi dan eliminasi, dan terakhir menggunakan determinan matriks ya. Baik, kita langsung kembali ke soal. Sebuah pabrik lensa memiliki 3 buah mesin, yaitu mesin A, B, dan C. Jika ketiganya bekerja, maka 5.700 lensa dapat dihasilkan dalam 1 minggu. Kemudian, jika mesin A dan B yang bekerja, maka menghasilkan 3.400 lensa dalam seminggu. Selanjutnya, jika mesin A dan C yang bekerja, menghasilkan 4.200 lensa dalam seminggu. Pertanyaannya, berapa banyak lensa yang dapat dihasilkan tiap-tiap mesin dalam 1 minggu? Baik ya, di sini soalnya masih dalam bentuk cerita. Ingat, masih dalam bentuk cerita. Nah, di sini kita akan dituntun untuk menentukan modelnya dalam bentuk persamaan ya. Penyelesaian. Dari soal ini kita peroleh persamaan yaitu A plus B plus C sama dengan 5.700. Kemudian A plus B sama dengan 3.400 dan A plus C sama dengan 4.200. Bagaimana cara kita memperoleh persamaan ini? Yang pertama kita perhatikan soal, bahwa pada soal ini terdapat 3 buah mesin. Kemudian, jika
mesin A, B, dan C bekerja dalam seminggu menghasilkan 5.700 lensa. Berarti mesin A ditambah mesin B ditambah mesin C sama dengan 5.700. Begitu ya. Selanjutnya, jika mesin A dan B yang bekerja menghasilkan 3.400, maka pada persamaan di sini mesin A dan B yaitu mesin A ditambah mesin B menghasilkan 3.400 lensa. Selanjutnya, jika mesin A dan C yang bekerja, maka di sini A tambah C menghasilkan 4.200 lensa. Jadi begitu ya. Sebelum kita membuatnya ke dalam sistem persamaan, jika bertemu soal-soal cerita yang seperti ini, kita harus telaah dulu model dari soal tersebut. Kemudian kita buat ke dalam bentuk persamaan ya, seperti ini ya. Beda halnya jika soalnya atau soal sudah berbentuk persamaan seperti ini, maka kalian bisa langsung mengerjakan penyelesaiannya. Oke, lanjut kita ke penyelesaian. Nah, di sini kita dapat 3 persamaan, yaitu persamaan pertama adalah A plus B tambah C sama dengan 5.700. Kemudian persamaan yang kedua, A plus B sama dengan 3.400. Kemudian persamaan yang ketiga adalah A plus C sama dengan 4.200. Selanjutnya, langkah yang pertama, kita cari dulu A. Ya. Bagaimana caranya? Begini ya. Jadi, persamaan yang kedua, lihat, persamaan yang kedua, A plus B sama dengan 3.400, maka di dalam mencari A sama dengan min B plus 3.400. Begitu ya, kita pindah ruaskan ya, untuk mencari A. Sampai di sini semoga kalian bisa memahami ya. Lanjut, kita substitusikan persamaan A ini ke persamaan 3 ya, yang ini ya. Sehingga A ditambah C sama dengan 4.200. Ingat, A ditambah C dengan menggantikan A-nya yang ini. Min B plus 3.400. Sehingga min B plus 3.400, ini A tadi ya. A ya. A yang kita gantikan atau A yang kita cari dari persamaan kedua tadi. Sama dengan, maaf maksud kami, min B plus 3.400 ditambah C sama dengan 4.200. Jadi kenapa kita substitusikan yang A? Tujuan kita adalah mencari dari nilai C. Kemudian diperoleh min B plus C 4.200 dari mana? Dari sini ya. Positif 3.400 kita pindah ruaskan menjadi negatif ya. 3.400 sehingga min B plus C adalah 800, yaitu pengurangan dari 4.200 dikurang 3.400. Kemudian kita dapatkan C adalah B plus 800. Bagaimana caranya? Seperti tadi ya. Yang B kita pindah ruaskan untuk mencari nilai C. Dari hasil substitusi ini kita dapatkan bahwa C sama dengan B plus 800. Ini kita buat menjadi persamaan yang keempat. Ingat, di sini ada persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga, dan persamaan yang keempat. Selanjutnya, langkah yang kedua, kita substitusikan persamaan 4, yang ini ya, ini, ke persamaan pertama, ke sini. Itu ya. Sehingga persamaan yang kita peroleh, persamaan pertama ya, A plus B plus C sama dengan 5.700, persamaan yang ini ya, yang pertama. Kita substitusikan persamaan 4 tadi. Berarti C-nya adalah B plus 800. Jadi pada persamaan ini,
C-nya kita ganti dengan ini. Sehingga A ditambah B ditambah C menjadi min B plus 3.400 dari mana? Min B dari sini ya, A-nya ya. Ini adalah A, maka A-nya kita ganti dengan min B plus 3.400 ditambah B yang ini, kemudian ditambah dengan C ya. C yang ini. Nah, sedangkan C-nya adalah ini. Positif B plus 800. Sama dengan 5.700. Kemudian kita operasikan ya. Coba kita perhatikan di sini. Di sini ada negatif B, kemudian positif B. Jika kita tambahkan menjadi 0 ya. Sehingga B sama dengan ditambah, ingat 3.400 ditambah 800 adalah 4.200 ya. Sama dengan 5.700. Kemudian B adalah 1.500. Dari mana dapatnya? Ingat yang ini 4.200 pindah posisi, maka dia adalah minus. Sehingga 5.700 dikurang 4.200 hasilnya adalah 1.500. Jadi dari langkah kedua ini kita dapatkan bahwa nilai B adalah 1.500. Selanjutnya langkah yang ketiga, dengan nilai B 1.500 maka kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Dengan nilai ini ya kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Sehingga persamaan yang kedua yaitu A plus B, yang ini ya, A plus B sama dengan 3.400. Sehingga A ditambah B-nya berapa? B-nya di sini ya. B-nya adalah 1.500. Sehingga A adalah 1.900. Dari langkah yang kedua ya, dan yang ketiga kita sudah peroleh nilai dari A dan B. Selanjutnya langkah yang keempat, kita substitusikan nilai A dan B, yang ini ya, nilai A dan B ke persamaan yang pertama. Ingat persamaan kita yang pertama adalah A plus B plus C sama dengan 5.700 di sini ya. Sehingga A-nya adalah 1.900, kemudian B-nya adalah 1.500 di plus tambah C sama dengan 5.700. C sama dengan 5.700 dikurang 1.900 dikurang 1.500, sehingga C adalah 2.300. Jadi pada langkah yang keempat kita sudah menemukan C. Dari langkah-langkah yang kita kerjakan, sehingga kita dapat memperoleh lensa yang dapat dihasilkan setiap minggu untuk mesin A adalah 1.900, kemudian mesin B adalah 1.500, kemudian mesin C adalah 2.300. Ya, sampai di sini semoga kalian mengerti.